Mimi senang deh. Hari ini Mimi bisa ikut ibadah bersama teman-teman. Oh iya, teman-teman sudah siap belum? Siapa yang belum mandi? Ayo, siapa yang belum pakai baju rapi? Yuk, kita harus siap loh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi ini kita sudah mau menyambut Natal. Kita harus sungguh-sungguh. Seperti Mimi nih loh. Jadi, buat teman-teman semua, selamat beribadah. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Mari kita segera mulai kebaktian hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Memberikan pada kami badan yang sehat sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian ini. Kiranya Tuhan datang kepada kami, mendengarkan pujian kami untuk Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Sing your glory, praise the Lord. Tidak terasa, sekarang sudah Desember ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, Tuhan Yesus itu lahir untuk kita. Lahir untuk semuanya. Kita akan menyanyikan pujian, Dia lahir untuk kita.
Selamat pagi anak-anak. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan Tuhan, membantu Lau Secindra untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan mohon Tuhan juga pimpin anak-anak, menyertai anak-anak selama mereka mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada nggak ya kira-kira yang nggak punya nama di sini? Murid-murid Lause dari yang masih baby sampai kelas 3 SD, ada yang nggak punya nama? Nah, pasti enggak ya, semuanya pasti punya nama. Sebelum kalian lahir, orang tua kalian sudah memberikan nama kepada kalian. Nama kalian bisa diambil dari kakek nenekmu, dari orang-orang yang terkenal, dan bahkan juga dari Alkitab. Ya, memberi nama ini sangat penting anak-anak. Bahkan di dalam Alkitab juga tertulis bahwa memberi nama pada seorang anak yang akan lahir sangat penting. Tuhan sendiri, Allah Bapa di surga, juga sudah mempersiapkan nama yang khusus untuk putranya. Ditulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 65. Pada bulan ke-6, Tuhan mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel menuju ke Galilea, ke kota kecil yang bernama Nazaret. Di situ tinggal seorang wanita muda yang sudah bertunangan. Namanya, siapa kira-kira tahu? Namanya Maria. Tunangannya bernama Yusuf, anak-anak ya. Yusuf dari keluarga Daud. Malaikat ini datang ke rumah Maria dan memberi salam. Salam, kamu istimewa. Tuhan menyertai engkau. Hah, Maria yang sedang sendirian di rumah kaget. Kok tiba-tiba ada malaikat kasih salam saya ya? Ada apa ini ya? Nah, malaikat tahu bahwa Maria ini sedang takut. Maka dia menenangkan diri Maria. Jangan takut Maria, bahwa Allah telah memilih engkau untuk menjadi seorang ibu dari bayi yang kecil, bayi laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi hebat, sangat hebat. Dan dia akan memerintah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dia juga akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Maria tambah kaget anak-anak ya, karena bagaimana mungkin? Dia juga berpikir bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku masih gadis, belum bersuami, belum menikah. Maka malaikat Gabriel memberitahu, Roh Kudus akan datang kepadamu. Dan anak yang kau kandung adalah anak Allah. Aku beritahu juga ya, kamu punya saudari yang bernama Elisabeth kan? Elisabeth saat ini sudah mengandung. Kandungannya berusia 6 bulan. Bahkan dia juga akan mengandung bayi laki-laki. Maria sangat gembira. Dan akhirnya Maria mengatakan, inilah saya hambamu. Terjadilah apa yang seperti engkau katakan. Anak-anak, setelah itu, malaikat ini pergi meninggalkan Maria. Dan Maria sangat gembira. Karena dia mendengarkan bahwa saudaranya yang bernama Elisabeth juga mengandung. Akhirnya dia cepat-cepat pergi ke Yehuda. Nah, dia menemui saudaranya di sana. Mereka bertemu, mereka saling berpelukan, mereka sangat bahagia. Lalu bisa bayangkan betapa bahagianya bila seorang ibu mengandung. Lalu sudah pernah merasakannya ya. Anak-anak, kemudian ibu Elisabeth yang penuh dengan Roh Kudus kemudian memberkati Maria.
diberkatilah engkau kiranya, Maria, dan diberkatilah kiranya bayi yang engkau kandung dan yang akan kau lahirkan. Aku sangat bahagia karena aku menerima Ibu Juru Selamat datang mengunjungiku. Lihat, anakku melonjak-lonjak kegirangan di dalam perutku menyambut Juru Selamat. Maria tinggal bersama Elizabeth hingga 3 bulan. Sampai akhirnya Elizabeth juga waktunya untuk melahirkan. Semua orang sangat senang. Mereka bergembira karena ibu Elizabeth ini melahirkan. Kalau bayi sudah lahir, pasti tanya, siapa nama bayimu? Nah, tetangga-tetangganya juga bertanya hal yang sama. Siapa nama bayimu? Kemudian orang-orang tanya kepada Bapak Sakaria, Imam Sakaria, siapa nama bayimu Bapak Sakaria? Tapi Bapak Sakaria tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Bapak Sakaria sedang tidak bisa bicara. Masih ingat cerita minggu lalu? Ketika Bapak Sakaria ada di dalam kemah, tiba-tiba tidak bisa berbicara. Ya, itu berkelanjutan hingga sampai detik-detik Ibu Elizabeth melahirkan. Bapak Sakaria minta batu tulis dan kemudian dituliskan namanya di sana. Namanya Yohanes. Seketika itu juga Bapak Sakaria bisa berbicara, anak-anak. Tuhan ini luar biasa, menunjukkan sesuatu yang mujizat yang luar biasa. Orang-orang yang ada di sana semua menjadi terheran-heran. Berita ini tersebar luas sampai kemana-mana. Anak-anak, mengapa Tuhan memberikan Yohanes kepada ibu dan bapak ini? Karena Tuhan sudah berjanji kepada mereka dan Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk putranya, yaitu Yesus. Maka lahirlah Yohanes. Yohanes yang selalu meneriak-teriakkan, bertobatlah. Yohanes memperkenalkan siapa Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, Yohanes ini adalah disebut sebagai jalan pembuka Tuhan. Apakah anak-anak juga bisa seperti Yohanes Pembaptis? Bisa, meskipun kalian masih kecil. Saat Natal akan tiba anak-anak, anak-anak bisa mengajak para teman-teman dan saudara-saudara ikut bergabung untuk sama-sama Natal bersama. Anak-anak bisa menyebarkan berita-berita kesukaan mengenai Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Allah telah mempersiapkan jalan bagi Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Kiranya firman ini memberikan pada anak-anak pelajaran yang berharga dalam hidup ini. Lause mempunyai sebuah ayat hafalan untuk anak-anak. Ada di dalam Malaiki 3 ayat 1. Begini bunyinya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mau datang ke dunia ini untuk kami, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan taat kepada Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Tuhan mengasihi kami. Ampunilah segala kesalahan kami dan dosa kami ya Tuhan. Kami akan belajar juga seperti Yohanes Pembaptis yang berani memberitakan Injil kepada semua orang dan berani menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih sudah datang untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari siapkan alat dan bahan. 1. Gunting, 2. Pensil warna, 3. Kertas bergambar yang sudah disiapkan.
Pertama, warnai gambar yang ada di kertas ya anak-anak. Selanjutnya, potong gambar yang sudah diwarnai sesuai pola. Ketiga, kumpulkan potongan-potongan gambar yang sudah diwarnai. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian ibadah kita dan ucapan syukur kita sebagai anak Tuhan. Anak-anak bisa melakukan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS di bawah ini. Sekolah minggu kita sudah selesai. Saatnya langsung mengucapkan dadah. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita akan bertemu lagi pukul 8 pagi di channel YouTube Gloria Pacar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.